hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau orang tidak peduli ibadah, mereka tidak peduli kepada Tuhan. Ya, tidak peduli dia siapa yang menciptakannya. Tapi kalau beribadah pun harus beribadah kepada Tuhan yang benar. Ya, harus beribadah kepada Tuhan yang benar dan harus tahu bagaimana ibadah yang benar. Ya, itulah firman Tuhan untuk hari ini yang mau kita pelajari, bagaimana beribadah yang benar kepada Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Roma 12 ayat 1. Bagaimana beribadah kepada Tuhan, ya? Karena kita dipanggil untuk beribadah, ya. Kita dipanggil untuk beribadah sebagaimana orang Israel juga dipanggil Tuhan untuk beribadah. Mereka keluar dari tanah Mesir, dipanggil Tuhan untuk beribadah. Amin. Ya. Kita dipanggil Tuhan juga untuk beribadah. Beribadah kepada Tuhan, arti beribadah itu menyembah Tuhan, ya. Arti beribadah menyembah Tuhan, ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca nanti, ya. Udah dapat semua? Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Yuk sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mau kita pelajari, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan, ya, harus beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana ibadah yang benar itu? Ibadah yang benar itu di sini dikatakan, Paulus menulis di sini. Demikian saya baca lagi, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini dia. Ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu yang pertama. Yang kedua, persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah beribadah kepada Tuhan yang benar, ya. Di dalam ibadah, ya, dalam ibadah ada 3 unsur, ya. Dalam ibadah ada 3 unsur yang harus ada. Ada 3 unsur yang harus ada, ya. Unsur pertama dalam ibadah yang harus ada yaitu siapa yang disembah. Itu unsur pertama dalam ibadah. Siapa yang disembah? Itu unsur pertama. Unsur yang kedua, dalam ibadah harus ada persembahan. Ada yang disembah, ada persembahannya. Haleluya. Ya, ada persembahannya. Dan unsur yang ketiga dalam suatu ibadah, harus ada orang yang menyembah. Haleluya. Makanya dikatakan Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, situ kok ada. Kenapa? Harus ada orang yang berkumpul menyembah. Ya, dalam suatu ibadah harus ada 3 unsur. Unsur pertama itu harus ada yang disembah. Yang kedua, dalam suatu ibadah harus ada persembahannya, harus ada korbannya. Nggak mungkin dalam ibadah nggak ada korban. Nggak mungkin. Ibadah kepada roh jahat pun ada korbannya. Iya. Ada korbannya. Ya. Jadi sebenarnya roh jahat ini itu meniru-niru ibadah kepada Tuhan. Ya, mereka meniru. Ada yang disembah, ada korbannya, dan ada orang yang menyembah. Jadi harus terpenuhi ketiga unsur ini, baru bisa disebut suatu ibadah. Ya, baru bisa disebut satu ibadah. Ada yang disembah, ada korban. Korban itu apa? Ada korban atau persembahan, ada yang dibawa. Ada yang mau dibawa kepada yang disembah ini. Apa yang dibawa?
kalau firman Tuhan mencatat yang kita bawa kepada Tuhan apa? Puji-pujian, Haleluya. syukur, korban puji-pujian itu kita bawa. Ada juga bisa membawa korban persembahan kolekte. Kalau perjanjian lama mereka membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan ada. Korban buah sulung ada di perjanjian lama. Lebih banyak lagi detail mengenai persembahan-persembahan. Tapi di perjanjian baru sudah dipersingkat, ya, diringkas dengan satu persembahan aja, ya. Lalu banyak ada korban penebusan salah, korban ini banyak perjanjian lama, macam. Jadi dalam satu ibadah itu harus ada yang kita bawa, ada korban. Dan yang ketiga, harus ada orang yang membawanya. Harus ada orang yang datang membawanya. Jadi korban itu tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Harus, kalau kita datang mau menyembah Tuhan, kita yang datang. Nggak bisa orang lain kita suruh. Haleluya. Nggak bisa orang lain kita suruh, harus kita yang datang. Contohnya, mau beribadah sabat, ya ibadah sabat, ya. Banyak orang tua itu, kalianlah pergi beribadah, aku di rumah aja, kata orang tuanya. Itu nggak benar. Misalnya kata orang tuanya menyuruh anak-anaknya, pergi semua kalian ke gereja, tapi orang tuanya di rumah. Itu nggak bisa diwakilkan. Pikirnya kalau anak-anaknya sudah pergi ke gereja, udah aman, enggak. Ya, ibadah nggak bisa diwakilkan. Ibadah harus datang sendiri kepada Tuhan. Ya, misalnya dia disuruhnya istrinya, disuruhnya anaknya, dia sendiri di rumah, enggak bisa begitu. Kita yang datang kepada Tuhan, karena kita yang membawa korban yang kita bawa dari diri kita sendiri. Maksudnya persembahan kita sendiri yang mau kita bawa. Artinya apa? Artinya setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membawa persembahan untuk korban kepada Tuhan, ya. Ada sedikit suatu apa ini ya, suatu apa katakan kemiripan. Ada suatu kemiripan. Suatu pesta, tetapi kemiripannya ada dengan suatu ibadah. Orang nggak mengerti pesta ini rupanya ibadah. Orang beranggapan itu hanya sekedar pesta pernikahan, pesta ini. Tetapi di balik itu, rupanya di dalam pesta itu ada ibadah. Kenapa? Di dalam pesta itu ada orang yang disembah. Di dalam pesta itu ada orang yang membawa korban, persembahan. Di dalam pesta itu ada orang-orang yang datang membawa persembahan itu. Tapi seolah-olah itu mungkin seperti suatu pesta aja, seperti suatu perayaan aja. Ya, orang nggak mengerti. Padahal itu ternyata suatu ibadah. Bahkan orang-orang Kristen tidak mengerti. Ternyata itu adalah ibadah kepada roh-roh jahat. Ya? Makanya kita nggak boleh sembarangan datang kepada suatu acara. Tidak boleh kita datang sembarangan datang kepada suatu acara, nggak boleh. Kita periksa dulu acara ini ada nggak ibadah di dalamnya. Karena secara tidak langsung kita nanti bisa terjerumus masuk kepada ibadah kepada roh-roh jahat, ibadah kepada setan-setan. Ya, sengaja itu tidak diberitahu ini ada ibadah kepada ini, tidak. Karena itu terselubung suatu tipu muslihat. Ya, kalau orang tidak mengerti firman, dipelajari benar-benar bahwa ibadah itu ada 3 unsur. Ada yang disembah di situ, ada yang membawa korban di situ, dan ada yang datang membawa korban itu. Ya, itu ibadah ternyata di dalam suatu pesta itu, suatu acara itu. Ya, tapi banyak orang tidak mengerti. Ternyata dia sudah terlibat dalam suatu acara berhala. Ya, sudah terlibat suatu ibadah berhala. Karena ternyata di suatu acara itu atau suatu katakanlah suatu perayaan itu, ternyata ada yang disembah di situ. Ada yang disembah. Ternyata ada orang yang membawa persembahan di situ. Ada. Dan ada yang datang membawa persembahan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerima berkat dari orang yang disembah. Ya. Ada harapan dia menerima berkat dari orang yang disembah. Demikian juga kita beribadah kepada Tuhan dengan harapan kita menerima berkat. Demikian orang-orang yang beribadah kepada dewa-dewa juga, kepada Tuhan-Tuhan lain. Mereka beribadah dengan harapan apa? Mendapat berkat.
Nggak salah kita beribadah dengan alasan mendapat berkat, nggak salah. Tapi apakah itu dari Tuhan, ibadah kepada Tuhan, atau ibadah kepada yang lain? Kalau ibadah kepada yang lain, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan ibadah yang demikian. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kalau kita diundang pada suatu acara, suatu festival atau suatu perayaan, ya, jangan cepat-cepat menggabungkan diri. Ya, jangan cepat-cepat. Mazmur berkata, yang tidak memasuki suatu kumpulan, ya, yang bukan oleh dorongan rohku, katanya, kan dari Mazmur. Nggak boleh. Jadi kita jangan cepat-cepat diundang ke sana, cepat-cepat datang. Jangan. Kita harus lihat dulu apakah di suatu acara itu ada ibadahnya. Hati-hati. Kita nggak boleh sembarangan, ya. Makanya dikatakan Tuhan di sini, persembahkanlah tubuh. Itu ibadah yang benar. Dikatakan. Saya baca sekali lagi, ya, apa dikatakan di sana supaya kita benar-benar mengerti. Roma pasal 12 ayat 1, saya baca sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demikian Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ya, ibadah yang benar. Memang benar, ya, kita datang kebaktian. Ya, kita katakan kebaktian ini, ya. Ini suatu ibadah, benar, ini suatu ibadah. Ya, benar suatu ibadah ini. Kalau datang kebaktian raya atau tengah minggu, itu benar, suatu ibadah juga. Tetapi itu masih di permukaan. Itu hanya ibadah di permukaan itu. Ya, ibarat air itu hanya di atasnya aja, di permukaan. Di dalam ibadah itu yang sejatinya, katanya. Makanya dikatakan ibadah yang sejati. Sesungguhnya. Iya. Kalau sekedar datang kita kebaktian, ya, kebaktian tengah minggu, kebaktian sahabat atau ibadah raya, itu hanya ibadah di permukaan, ibadah yang bisa dilihat orang, ya, ibadah yang bisa dilihat orang, ya. Oh, si anu beribadah, ya benar, beribadah, datang dia dan beribadah. Itu hanya di permukaan. Tetapi ada ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar ke intinya, ya. Ibadah yang benar-benar ke intinya, yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati itu ini, persembahan tubuh. Makanya katakan tadi, ibadah itu harus ada korban, harus ada persembahannya. Ibadahmu yang sejati itu apa? Tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu. Itulah korban yang sejati, ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Jadi di sini ada 3. Nanti kita bahas satu-satu. Pertama, persembahan yang hidup. Kedua, persembahan yang kudus. Ketiga, persembahan yang berkenan. Tetapi yang 3-3 ini menyangkut tubuh, ya. Yang 3-3 ini menyangkut tubuh. Karena dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tapi yang kudus, yang hidup dan yang berkenan ini tubuhmu yang dimaksud. Haleluya. Ya, persembahkanlah tubuhmu. Ya. Jadi persembahan kita kepada Tuhan yang sejati, yang benar-benar itu bukan memang benar. Persembahan kita bisa pujian, bisa nyanyian, bisa kita persembahkan pujian kepada Tuhan, nyanyian, ya, pengagungan, ucapan syukur, itu bisa. Dan itu kita lakukan dalam ibadah tadi. Haleluya. Tetapi yang sejatinya, yang mau kita persembahkan itu bukan ucapan. Makanya dikatakan Tuhan, engkau memuliakan aku dengan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripada aku. Itu yang mau dimaksud dengan ayat ini. Tubuhmu, hatimu, ya, persembahkan tubuhmu. Jadi
kita datang kepada Tuhan, bawa tubuh kita. Sungguh-sungguh bawa tubuh kita kepada Tuhan. Jangan contohnya begini, datang kepada Tuhan, ya, tubuhnya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, berarti nggak benar-benar tubuhnya dibawa kepada Tuhan. Nggak benar-benar dari hati. Ya, tubuh. Dikatakan di sini persembahan yang pertama, kita pelajari yang pertama, persembahan yang hidup. Yang hidup. Kalau kita pelajari di Perjanjian Lama, ya, persembahan itu, korban itu tidak pernah ada yang hidup. Selalu harus disembelih dulu. Darahnya dicurahkan, baru dibakar. Itulah korban kepada Tuhan. Berarti korbannya sudah mati. Tetapi ini berbeda. Kenapa dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Kenapa bukan sebagai persembahan yang mati atau disembelih? Bukan. Tetapi dikatakan sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Hidup memiliki arti, memiliki makna, bisa bergerak. Kalau yang mati nggak bisa bergerak kan? Yang hidup bisa Bergerak. Bisa bekerja. Itu maksudnya. Kalau mati nggak bisa bekerja, nggak bisa bergerak. Jadi kok dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, artinya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang bisa bergerak, yang bisa bekerja. Bekerja untuk siapa? Bekerja untuk Tuhan. Itu maksudnya. Bekerja untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu bekerja untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu melayani Tuhan. Itulah persembahan. Itulah persembahanmu. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Itu maksudnya sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, persembahan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita belum melayani Tuhan, itu belum ada persembahan yang hidup. Belum. Ya. Kalau hanya datang ke gereja pulang, kapan dia melayani Tuhannya? Kapan dia memberi persembahan yang hidup? Nggak ada. Nggak ada persembahan itu sama Tuhan, nggak ada. Hah? Kalau hanya datang ke gereja pulang, itu mana melayani Tuhan namanya itu? Itu bukan melayani Tuhan, itu hanya menerima itu. Menerima dari Tuhan. Kalau melayani Tuhan, bergerak, bekerja untuk Tuhan. Itu yang hidup. Karena yang hidup itu yang bekerja, yang bergerak. Ya. Di bawahnya dikatakan apa itu? Di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 dikatakan itu jelas. Apa dikatakan? Coba seorang baca. Roma 12 ayat 11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya. Layanilah Tuhan. Tuhan. Layanilah Tuhan. Berpikirlah, berpikir. Bagaimana caraku melayani Tuhan? Ya. Apakah caraku melayani Tuhan, ya? Mungkin menyambut gereja, membersihkan, atau menyambut tamu, macam cara melayani Tuhan. Nggak usah yang apa, yang berat-berat, yang ringan-ringan aja dulu. Ya. Yang ringan-ringan. Ya. Bercerita, bersaksi sama teman-teman, sama tetangga, bersaksi Tuhan Yesus baik. Ya. Tidak perlu kita memberitakan Injil secara langsung begini. Nggak usah. Kalau ceritakan aja Tuhan Yesus baik, bersaksi kita, puji Tuhan, Tuhan Yesus bisa menolong kami begini. Macam kayak kami minggu semalam, ya. Tiba waktunya anak bagi raport. Ternyata harus bayar uang sekolah. Kalau nggak dibayar, nggak bisa ambil raportnya. Haleluya. Ya. Kita berdoa. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan untuk bayar uang sekolahnya. Haleluya. Ya. Hal-hal demikian, hal-hal kecil bisa kita saksikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong kami dari kemarin bisa bayar uang sekolah. Hal-hal kecil itu melayani Tuhan juga, bersaksi untuk Tuhan.
Hal-hal kecil saksikan. Karena kita nggak tahu kesaksian kita bisa membangkitkan orang, bisa membangkitkan semangat. Ya, layanilah Tuhan. Jangan hanya pasif. Ya, kalau dikatakan dia sudah selamat, sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tapi dia pasif. Pasif itu ya datang ke gereja pulang, hanya itu aja. Pasif, nggak ada dia bekerja, nggak aktif. Ya, itu namanya mati, bukan persembahan yang hidup. Kalau dikatakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, katanya, berarti hidup itu bekerja, hidup bergerak. Aktivitas. Iya, ada aktivitas. Layanilah Tuhan. Ya, enggak mesti melayani di gereja mengambil satu jabatan-jabatan atau pelayanan, enggak mesti. Layanilah Tuhan. Ya, doakan orang-orang juga melayani Tuhan. Ya, doakan pemerintah, doakan semua. Itu melayani Tuhan. Jangan hanya untuk diri sendiri. Layanilah Tuhan. Ya, layanilah. Itu tadi yang pertama, sebagai persembahan yang Hidup. Yang kedua dikatakan apa? Yang Persembahan yang kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Ya. Kudus artinya suci. Ya. Bersih. Ya. Tapi pengertian kudus di sini harus kita lihat dulu di Alkitab, apa pengertian kudus di sini. Coba kita buka di Imamat 19:24. Imamat 19:24. Imamat 19:24. Situ ada pengertian kudus dalam hal persembahan. Imamat 19 ayat 24. Dapat coba seorang baca. Imamat 11 ayat 24. Iya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Iya. Artinya begini. Kalau dikatakan persembahan kudus itu, ya, persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Tidak bisa dibagi-bagi ke tempat yang lain. Harus itu hanya untuk Tuhan. Persembahan itu. Saya baca di sini. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Persembahan kudus. Persembahan kudus itu persembahan yang hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Peruntukkan untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan. Apa artinya? Artinya tubuhmu tadi sebagai persembahan yang kudus, artinya tubuhmu itu khusus untuk Tuhan. Itu dia. Khusus untuk Tuhan tubuhmu. Jangan pergunakan tubuhmu untuk kepuasan pribadimu. Jangan pergunakan tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi khususkanlah tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan. Banyak orang memakai tubuhnya memuaskan hawa nafsunya. Ya, memuaskan hawa nafsunya. Ada. Dikatakan suatu ayat, engkau memelihara merawat tubuhmu untuk memuaskan nafsunya. Tapi bukan itu. Tubuh kita ini harus kita khususkan. Itu arti persembahan kudus. Kita khususkan untuk Tuhan. Ya, kita khususkan untuk Tuhan.
Banyak orang ya memakai tubuhnya untuk memuaskan nafsunya. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Apa seleranya semua dimakan. Apa seleranya semua dimakan. Apa yang datang? Penyakit. Coba dia tahu tubuhnya digunakan khusus untuk Tuhan, pasti dia mau berpuasa. Pasti mau. Coba nggak tahu dia tubuhnya untuk Tuhan, mana mau berpuasa? Nggak mau. Itu artinya. Dia hanya memuaskan keinginan tubuhnya. Apa selera makanan yang dia suka, semua dimakan. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Dia mau tubuhnya bersantai-santai ya, bersantai-santai, beristirahat lama-lama, bisa tidur-tiduran. Tapi kalau tahu dia tubuhnya untuk Tuhan, pasti digunakan tubuhnya untuk berdoa. Pasti digunakan untuk berdoa. Memang tubuh kita akan terasa sakit, tapi kita tahu bahwa tubuh kita khususkan untuk Tuhan. Itu artinya persembahan kudus. Tubuh kita ini kita khususkan untuk Tuhan. Tidak hanya kepentingannya, tidak hanya kepentingannya. Banyak orang nggak bisa mengendalikan dirinya, ya. Kenapa? Karena nggak pernah melatih dirinya berpuasa. Latih dirimu berpuasa, ya. Latih dirimu. Itu maksudnya mengkhususkan tubuhmu, khususkan tubuhmu Tuhan, persembahan kudus. Ya. Masa kita orang Kristen, ya, pewaris keselamatan, ya, nggak mau berpuasa, padahal agama seberang ada puasanya, ya. Ada puasanya mereka. Terlebih lagi kita juga harus mau mengkhususkan tubuh kita ini, ya, untuk Tuhan. Jangan untuk memuaskan hawa nafsunya aja. Keinginan mata, keinginan daging, ya. Itu kan biar diri sendiri semua dari tubuh ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, Yohanes itu mencatat, itu datangnya dari dunia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Yang kudus itu maksudnya kudus dikhususkan untuk Tuhan. Itu maksudnya persembahan kudus, persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau tubuh kita ikuti semua apa keinginannya. Contohnya, tubuh kita ingin merokok, kita ikuti. Apakah itu bisa dikatakan dikhususkan untuk Tuhan tubuhnya lagi? Tidak bisa. Apa maunya Tuhan sama tubuh kita, itu yang kita kerjakan. Ya. Itu yang kita kerjakan. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa dikatakan latihlah dirimu beribadah? Karena ayat sebelumnya mengatakan latihan badani terbatas. Karena tubuh ini dilatih. Tubuh ini dilatih, tubuh ini gak akan mau tubuh ini. Tetapi tubuh ini harus kita latih. Kita latih dia. Ya, kita latih tubuh kita. Tubuh kita ini maunya dia santai-santai, nggak mau beribadah. Tubuh kita maunya dia tidur-tiduran. Ya, tidak mau berdoa, tidak mau berpuasa, nggak mau. Itulah tubuh kita. Tapi kita harus latih supaya tubuh kita ini bisa beribadah. Ya, latih.
Itulah persembahan yang kudus, persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Kita harus tahu tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Coba kita buka ayatnya di 1 Korintus. Ayat pasal 3 ayat 16. Pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 Ayat 16 dan 17. Iya, 16 dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Dan tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan, Iya. bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu. Amin. Ayat 17. 17. Jika ada orang yang membinasakan baik Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Iya. Sebab baik Tuhan adalah kudus dan baik Tuhan itu ialah kamu. Ya. Baik Tuhan itu ialah kamu. Apa yang dimaksud kamu? Tubuhmu. Tubuhmu itulah baik Tuhan. Ya. Tubuhmu itu baik Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh pengikutnya. Tanya agama-agama lain, tidak ada. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus oleh Roh Kudus tinggal di dalam tubuh orang yang percaya kepada Dia. Bayangkan itu. Tidak ada agama-agama lain. Coba bisa tanya agama lain. Tanya, apakah Tuhanmu tinggal dalam tubuhmu? Mana mungkin. Coba tanya, apakah Tuhanmu tinggal dalam tubuhmu? Enggak. Hanya Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Dia tinggal di dalam tubuh orang yang percaya kepada Dia. Kenapa? Tubuhmu dikatakan sini adalah baik. Baik itu tempat. Haleluya. Baik Roh Kudus. Tidak ada. Jadi berbanggalah kita. Tuhan mau tinggal di dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita pakai tubuh kita ini ke hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya, tubuh kita ini tidak dikhususkan untuk Tuhan. Bagaimana? Kalau dikatakan baik Tuhan, rumah Tuhan, apakah bisa sembarangan di rumah Tuhan? Tidak bisa. Ya? Bisa sembarangan di rumah Tuhan? Di gereja lah dulu. Iya, nggak bisa. Rumah Tuhan hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ini baik Tuhan. Tubuh kita ini baik Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah baik Tuhan. Untuk tempat beribadah. Ya, untuk tempat beribadah. Jadi kalau di tubuhmu, ya memang agak sedikit agak sedikit kasar saya katakan. Kalau tubuhmu, telingamu kau pakai untuk menikmati lagu dunia, apakah itu dikatakan baik Tuhan lagi? Kalau tubuhmu menikmati lagu dunia, ya ini saya katakan agak sedikit kejam ya, kejam karena orang Kristen terlalu kejam kalau dikatakan nggak boleh dengar lagu dunia. Tapi firman Tuhan katakan dengan tegas, Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu. Jadi kalau Roh Kudus tinggal dalam tubuhmu, kan kamu mendengar lagu-lagu dunia dan kamu melihat film-film yang tidak senonoh, ya, film-film. Bagaimana itu tubuhmu, Roh Kudus yang di dalam dirimu, dalam tubuhmu? Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, kudus, yang dikhususkan bagi Tuhan, yang dikhususkan bagi Tuhan. Tidak ada tempat untuk dosa dalam tubuh kita ini. Tidak ada tempat. Kalau ada dosa dalam tubuh kita ini, baik Tuhan itu cemar. Cemar. Apa yang terjadi ketika baik Tuhan cemar di perjanjian lama? Ketika dalam perjanjian lama, baik Tuhan dicemarkan oleh orang Israel, dibawa persembahan berapa? Patung-patung berhala ke dalam. Kemuliaan Tuhan keluar, ditinggalkan baik Tuhan itu. Keluar. Zaman perjanjian lama di kitab Yehezkiel, ya. Situlah baik Tuhan diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Ya. Ketika orang Israel menyembah berhala, ya, bahkan mereka mencemarkan baik Tuhan dengan berhala-berhala.
kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Bahkan Tuhan izinkan bangsa Babel Nebukadnezar untuk menghancurkan bait suci. Ya, itu gambaran. Gambaran. Kalau bait suci tubuh kita dicemar, kita akan ditinggalkan. Tinggalkan kita nanti. Ya. Gambaran itu. Tidak ada, makanya kita harus hati-hati. Orang Kristen itu tubuhnya itu bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Jelas dikatakan di sini. Ya, jelas dikatakan tadi. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya, jelas dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Jadi persembahkanlah, dan bait Tuhan itu ialah kamu. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, yang dikhususkan untuk Tuhan. Makanya saya katakan, nggak gampang ke surga, nggak gampang ikut rapture pengangkatan. Ya, kalau saudara dengar ada pendeta mengatakan terima Yesus ke surga, aduh, ya, terima Yesus pasti ikut pengangkatan. Nggak gampang. Nggak gampang. Jangan mau dibodohi. Banyak penyesat sekarang mengatakan gampang ke surga, ya. Nggak gampang. Yang ketiga apa dikatakan? Yang berkenan. Persembahan yang Berkenan. berkenan. Persembahan yang berkenan. Berkenan itu artinya diterima. Layak. Layak. Itu arti berkenan. Persembahan yang diterima, persembahan yang layak, persembahan yang berkenan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan, kepadanya lah aku senang. Itu maksudnya. Aku berkenan, aku senang, aku terima. Itu maksudnya. Imamat 22 ayat 19. Imamat 22 ayat 19. Imamat 22 ayat 19. Coba bisa dikatakan apa yang berkenan itu? Aku. Apa aja? Baca dia. Imamat 22 ayat 19. Iya. Imamat 22 ayat 19. Iya. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, Iya. haruslah persembahan itu tidak bercela dari bayi jantan, domba atau kambing. Iya. Supaya berkenan persembahan itu, haruslah persembahan yang tidak bercela, bercacat. Ya. Jadi jangan berkata, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Nggak bisa. Nggak bisa kita datang kepada Tuhan apa adanya. Bawalah persembahanmu apa adanya. Nggak bisa begitu. Bawalah persembahan yang tak bercacat. Itu yang benar. Yang tidak bercela. Itu yang berkenan. Jangan bawa persembahanmu asal-asalan. Ya. Nggak bisa datang kepada Tuhan asal-asalan. Nggak bisa. Nggak bisa datang kepada Tuhan asal-asalan. Bahkan ada dicatat satu perumpamaan. Datang ke suatu pesta, enggak berpakaian pesta. Ya? Marah yang punya pesta. Iya. Kenapa asal-asalan? Mana bisa datang ke suatu pesta asal-asalan? Berpakaian pesta juga lah, yang layak lah. Jangan bercela. Hargai ibadah itu. Datanglah dengan berpakaian rapi. Jangan dengan berpakaian yang sembarangan. Hargai. Ya. Persembahkanlah persembahan yang tidak bercela supaya berkenan. Ya. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan. Arti berkenan itu persembahan yang tidak bercela. Persembahan yang tidak bercela itu apa? 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1
1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu Tesalonika. Iya, 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, Iya. dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Tak bercela, tak bercacat, itu maksudnya. Ya. Tak bercela, tak bercacat. Arti tak bercacat itu apa? 3 unsur yang harus kita jaga. Unsur apa itu? Tubuh jiwa roh. Rohmu, jiwamu, tubuhmu. Ya, perhatikan baik. Semoga Tuhan damai sejahtera, Elohim damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga rohmu, jiwamu, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau bercacat pas kedatangan Tuhan, ikut enggak? Enggak. Ya. Jadi enggak gampang ikut. Karena dikatakan sini yang tak bercacat yang boleh ikut. Karena dikatakan semoga. Semoga artinya itulah yang Tuhan tuntut. Tak bercacatlah kau pada waktu kedatangannya itu. Roh, jiwa, dan tubuhmu tak bercacat, tak bercela, tak bernoda. Ya. Semoga rohmu, roh kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, ya, tubuh kita, tubuh kita tadi tidak bercacat. Roh kita, hati kita, bersihkan hati kita dari semua amarah, dendam, iri hati, bersihkan semua. Jangan ada iri hati, jangan ada dendam, jangan ada menyimpan kesalahan. Ya. Jiwa kita bersihkan, jangan ada pikiran kamu, tubuh kita juga. Inilah persembahan yang benar, inilah persembahan yang sejati, inilah ibadah yang sejati. Jadi kalau orang Kristen beranggapan beribadah itu hanya datang ke gereja baru pulang, itu belum beribadah ya, belum beribadah. Ya, itu hanya ibadah yang dilihat orang. Tapi ibadah yang dilihat Tuhan, tubuhmu, itulah ibadah yang dilihat Tuhan. Ya, kita bisa mengelabui orang, bisa kita mengelabui orang, menipu orang, bisa kita dengan rajin beribadah, rajin ibadah, ya, minggu, rajin ibadah tengah minggu. Bahkan ada orang hari Minggu sampai 3 kali masuk ibadah. Ada. Untuk menipu orang, supaya dibilang orang dia rajin beribadah. Tapi di hadapan Tuhan bisa ditipunya Tuhan? Tidak. Nggak bisa dia menipu Tuhan. Karena Tuhan melihat apa ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati, persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu lah persembahkan. Sebagai persembahan yang hidup, layanilah Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, khususkanlah tubuhmu untuk Tuhan. Berdoa, berpuasa, jangan takut puasa. Ya, khususkan tubuhmu. Kalau orang yang masih takut puasa, masih takut tubuhnya untuk berpuasa, ya, itu belum khususkan tubuhnya untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan, yang tidak bercela. Kalau bercela, belum berkenan. Artinya apa? Periksalah keseharianmu. Setiap hari periksa apakah masih ada dosa. Periksa. Periksa setiap hari. Ya, periksa setiap hari. Ya. Inilah ibadahmu yang sejati firman Tuhan. Ya. Inilah ibadahmu yang sejati. Kita masuk ayat 2 sebagai penutup, ayat 2 Roma pasal 12 tadi ayat 2. Roma pasal 12 tadi ayat 2. Coba dikatakan. Roma 12 ayat 2. Dapat saya baca ya, kita perhatikan baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia,
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Perhatikan baik, yang sempurna. Tapi dikatakan di sini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak peduli dengan ibadah. Ya. Dunia nggak peduli dengan ibadah. Dunia hanya peduli dengan memuaskan hawa nafsu. Mereka ya di bar-bar, di mall-mall, ya di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat rekreasi. Mereka tidak beribadah. Kalau hari ibadah, hari Minggu, hari Sabat, saudara lihat orang berlibur-berlibur, itulah dunia. Itu dunia. Mereka tidak peduli dengan ibadah. Makanya dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah kita dalam pembaharuan budi kita. Artinya, dalam ibadah itu kita bertumbuh. Jangan ada orang sudah beribadah 10 tahun, gitu-gitu aja sifatnya, nggak berubah. Makanya berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Berubahlah kamu seberapa lama kamu beribadah. Ada orang beribadah sudah 10 tahun, 20 tahun, tapi sifatnya gitu-gitu aja, nggak berubah. Ya, ada. Itu beribadah apa namanya itu? Udah beribadah 30 tahun, 40 tahun, dari kecil sudah beribadah, dari SD sudah beribadah. Tapi sifatnya tetap jahat. Yang dulu suka menggosip, tetap menggosip. Yang dulu sifatnya suka marah-marah, tetap suka marah-marah. Padahal sudah beribadah berpuluh-puluh tahun. Ya, di mana pembaharuannya? Nggak ada pembaharuan. Padahal kalau orang yang beribadah, ada pembaharuan, berubah. Itu arti orang beribadah. Ya? Kalau orang beribadah, kalau saudara lihat orang beribadah, tapi nggak ada pembaharuan budinya, Berubah. iya, itu pembaharuan budi, pengertian berubah. Kalau nggak berubah pengertiannya, nggak berubah, itu bukan ibadah itu nggak pernah beribadah itu. Itu hanya datang untuk memamerkan dirinya, dipamerkan pakaiannya dia datang, dipamerkan perhiasannya. Banyak orang-orang gitu beribadah, hanya memamerkan apa yang dipakai. Ya. Kalau kita datang beribadah, berubahlah sesuai pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Tambah mengerti. Tambah mengerti dia apa yang baik, tambah mengerti dia apa yang tidak baik, tambah mengerti. Itu maksudnya. Tambah pengertiannya. Oh, ini nggak baik, ini nggak baik. Kalau aku berbuat begini, nggak baik. Kalau aku berbuat begini, nggak baik. Tambah mengerti, tambah mengerti. Kalau aku berbuat begini, nanti dia tersinggung. Kalau aku berkata begini, nanti dia tersinggung. Mengerti. Jangan kita jadi batu sandungan orang Kristen. Jadi batu sandungan Kristen, tapi dibenci di mana-mana. Nggak jadi berkat. Jadi batu sandungan. Ya, nggak mengerti mana yang baik. Lalu dikatakan di sini, mengerti mana, membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik dan mana yang sempurna. Mengerti kita. Ya, semakin hari karakter kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin serupa, semakin serupa, semakin serupa. Semakin mudah mengampuni. Ya. Semakin lembut, semakin lembut. Beribadah berpuluh-puluh tahun, tidak ada perubahan. Enggak semakin lembut, malah semakin jahat. Semakin suka marah-marah. Ya. Kalau belum sampai ke sini tingkat pengertian kita, itu percuma beribadah. Kata Tuhan, percuma mereka beribadah kepadaku. Mereka memuliakan aku hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Ya? Kita harus beribadah yang benar. Beribadah yang benar. Banyak orang Kristen batu sandungan, banyak orang Kristen batu sandungan. Batu sandungan. Dikatakan, percuma bergereja, percuma melayani, percuma ini katanya. Percuma parto-parto. Percuma. Kenapa? Karena tidak beribadah dengan benar. Kalau kita beribadah dengan benar, pasti ada perubahan, ada pembaharuan budi,
mengerti mana yang baik, mengerti mana yang tidak berkenan. Mengerti kita. Ya. Sampai sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, bagaimana kami harus beribadah kepada Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada-Mu. Dan biarlah Bapa, kami boleh tidak serupa dengan dunia Bapa, tidak serupa dengan dunia, tapi memiliki pembaharuan budi, mengerti mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Baik ya teman-teman, saya tutup ya. Lain kali kita ketemu kembali. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh, belum.